Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kebangkitan Islam yang disampaikan oleh M. Iskandar. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun umat Islam mengalami fitnah yang sangat parah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan agama Islam mengalami kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seorang mujadid keturunan bangsa Persia yang dapat meraih kembali iman yang telah terbang ke bintang suraya selama 1000 tahun, yakni menyinarkan kembali cahaya Islam yang telah mengalami setback atau kemunduran selama 10 abad atau 1000 tahun. Hal ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau menerima surat Jumu'ah yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia telah berkata, kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi suci Muhammad SAW. Kemudian kepada beliau diturunkan surat Jumu'ah, dan segolongan yang lain dari mereka yang belum pernah berjumpa dengan mereka. Kami bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau tidak menjawab sampai kami bertanya 3 kali. Dan di antara kami ada Salman Al-Farisi, Salman keturunan Persia. Rasulullah Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas Salman Al-Farisi dan bersabda, sekalipun iman itu menggantung di bintang suraya, niscaya dapat dicapai oleh seorang laki-laki dari keturunan Persia ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menafsirkan surat As-Saff 9, As-Saff ayat 9, Imam Ibnu Jarir menulis sebagai berikut, Rasulullah yang diutus untuk memenangkan agamanya yang benar atas segala agama, dan kemenangan pada akhir zaman terjadi ketika turunnya Al-Masih. Pernyataan ini sesuai dengan sabda Nabi suci Muhammad SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan terjadi saat kebangkitan sehingga turun atau datang Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil. Maka ia akan mematahkan kayu salib dan membunuh babi. Riwayat Ibnu Majah. Di lain tempat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, bagaimanakah pendapat kamu apabila Ibnu Maryam turun di kalangan kamu dan ia menjadi imam kamu dari antara kamu? Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami 3 hadis tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa titik permulaan kebangkitan Islam itu dimulai dari munculnya Al-Masih atau Ibnu Maryam, dan sebutan Al-Masih atau Ibnu Maryam itu adalah seorang imam atau pemimpin dari kalangan umat Islam sendiri
jadi seorang muslim juga, bukan Nabi Isa dari Bani Israel yang agamanya disebut Nasrani. Sebagai bukti di dalam hadis Bukhari tersebut di atas itu disebutkan kata minkum, artinya dari kamu semua, yaitu kaum muslimin. Tidak kata min Bani Israel. Dan seorang imam yang bergelar Al-Masih atau Ibnu Maryam itu dari keturunan bangsa Persia. Siapakah dia? Seorang imam yang bergelar Al-Masih atau Ibnu Maryam dan bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi tidak lain dan tidak bukan hanyalah Mirza Ghulam Ahmad, seorang mujadid abad ke-14 Hijriah yang lahir di daerah Qadian. Dan untuk meyakinkan lagi, sekarang marilah kita hitung dengan cermat saat munculnya dakwah beliau. Kalau kejayaan Islam zaman permulaan selama 3 kurun atau 300 tahun dan masa kemunduran atau kegelapan Islam selama 1000 tahun, kita jumlahkan ada 1300 tahun atau 13 abad. Dari abad ke-1 sampai dengan abad ke-3 Hijriah adalah masa kejayaan Islam. Dan dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-13 Hijriah adalah masa kemunduran dan kegelapannya dunia Islam. Akhir abad ke-13 Hijriah menjelang abad ke-14 Hijriah, pada saat negara-negara Islam mengalami kemunduran dan kerusakan meliputi segala bidang, baik bidang sosial, politik, bidang ilmu pengetahuan, maupun bidang keagamaan. Satu-satunya orang yang mendakwahkan dirinya sebagai mujadid yang bergelar Al-Masih atau Ibnu Maryam dan bergelar Imam Mahdi yang dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kedatangannya hanyalah Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Beliau mendakwahkan dirinya sebagai Al-Masih atau Ibnu Maryam itu bukan karena beliau mencari nama atau kemasyhuran di kalangan masyarakat, tetapi karena berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada tahun 1891 Masehi, Mirza Ghulam Ahmad telah menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian Nabi Isa Al-Masih, dan telah menerima tentang gelar beliau sebagai Al-Masih atau Ibnu Maryam, karena beliau mempunyai perserupaan sifat dan keadaan seperti Al-Masih Isa Ibnu Maryam Bani Israel. Adapun ilham yang beliau terima itu antara lain berbunyi sebagai berikut. Al-Masih Rasul Allah telah wafat dan engkau datang dalam jiwanya sesuai dengan perjanjian. Terdapat dalam kitab Ijazul Auham halaman 561. Dan juga ilham yang
bahasa Arab yang beliau terima berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kami atau Allah telah menjadikan engkau Al-Masih Ibnu Maryam. Di dalam kitab Ijazul Auham halaman 632. Kiranya kita cukupkan sekian dulu video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.